kembali lagi dengan kita. Di sini kita akan buat podcast mengenai Wongkalang. Pastinya kalian belum tahu kan Wongkalang itu apa? Jadi simak terus ya videonya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Soalnya kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami selaku host pada podcast kali ini. Saya Arta Janti. Saya Sonta Nurjani. Jadi simak terus ya videonya. Bentar deh, kalau mau lanjut ke podcast, rasanya kayak nggak enak nggak sih kalau kita nggak ngawain pakai minuman seger? Aku ada ide nih, jadi aku udah nyiapin teh kota. Wow, Teh yang bisa menyegarkan tenggorokan pada musim panas yang kayak gini nih kak. bener banget, makasih loh. Iya. Seger banget gak sih, apalagi gelora yang panas kayak gini. Apalagi rasanya ini bermacam-macam banget. Ya bener banget, dimulai dari original, lemon tea, dan masih banyak varian rasa lainnya loh. Jangan lupa ramein ya di berbagai macam teh kota. Jadi kita akan kedatangan narasumber yang bisa dibilang bisa konyol. Ngasih informasi ke kita tentang Ini kok langsung dikat ya. Jadi kita akan kedatangan narasumber, di mana narasumber tersebut bisa menjelaskan apa itu Wongkalang ya kak ya. Benar. Dari artikel-artikel manapun. Jadi kita simsalabim. Kita kedatangan narasumber kita kali ini. Bisa kenalan dulu gak sih ini dari mana aja dan namanya siapa? Aku Siti Kaina Wulandari dari Aku Siti Kaina Wulandari dari kelas 10-7. Aku Berlian Cahaya Sartika dari kelas 10-7. Jadi pastinya kalian gak asing banget kan saya sama mereka-mereka ini. Jadi narasumber ini akan menjelaskan tentang apa itu Wongkalang. Jadi kita akan bertanya juga apa sih Wongkalang itu dan kenapa Wongkalang itu jarang banget ditemuin di kayak di gelora, iya di kalangan masyarakat itu belum tahu. Bahkan saya sendiri tahu itu ketika ada podcast ini nih kak. Bisa dijelasin? Mungkin dari beberapa artikel. Iya. Kalau aku sendiri dapat sumber dari buku Perpustakaan Sentra Ilmu SMA Negeri 1 Blora. Menurut buku itu tertulis bahwa Wongkalang itu adalah sekelompok atau suku yang hidup di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka hidup mulai zaman prasejarah berlanjut hingga sekarang. Namun sulit untuk dibedakan dengan suku Jawa sendiri. Mengenai Wongkalang, para sejarah maupun antropolog belum ada kesepakatan dari mana asal-muasal mereka. Boleh kamu sekarang? Nah, kalau aku dapat dari buku yang aku baca di Rumah Artefak. Nah, mereka tuh Wongkalang itu hidup pada zaman Hindu Buddha. Jadi mereka udah hidup pada zaman Majapahit. Nah, pada zaman Majapahit sendiri Wongkalang itu memiliki nama Atuhakala. Itu tertulis dalam buku yang disusun dan ditulis oleh Mpu Prapanca. Atuhakala sendiri itu memiliki arti sebagai orang-orang yang menjaga hutan. Nah, kan mereka menjaga hutan. Berarti mereka tinggal di hutan atau diasingkan atau bagaimana, Kak? Menurut sumber yang aku baca, itu mereka diasingkan karena sifatnya yang buruk, seperti mencuri dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif lainnya. Terus mereka itu diletakkan di suatu hutan biar pengawasannya itu lebih gampang. Kalau di hutan sini hutan itu kan susah gitu loh, wirawiri. Iya. Mungkin ada dari kamu itu gimana? Tapi ada beberapa juga yang mengatakan kalau mereka tuh bukan diasingkan. Ada yang mengatakan itu kalau mereka lebih memilih untuk hidup di hutan. Jadi itu keinginan mereka sendiri. Berarti dari kedua artikel ini ada yang mengatakan mereka diasingkan, Iya. diasingkan dan mengasingkan dia. Iya, benar. Jadi Wongkalang itu berarti bentuknya manusia ya. Mungkin ada ciri fisik atau apa yang
tidak menjadi wajarnya bagi manusia-manusia biasa gitu. Mereka itu ya wujudnya manusia, cuma uang kalang itu masih apa ya namanya? Iya, memiliki mitos kalau mereka tuh memiliki ekor. Uang kalang itu kan karena sifatnya yang jelek, terus ada yang mengatakan kalau mereka itu apa ya, sifatnya mirip anjing gitu loh. Anjing kan punya ekor mungkin. Iya. Bentar, uang kalang itu kan berarti mempunyai ibu atau pusatnya tertentu. Nah, itu kenapa bisa menjadi semakin menyebar? Ada yang menyebutkan itu bisa beribu-ribu spesiesnya gitu. Iya. Nah, Jeda. Se. Iku jawabannya sen menikah dengan saya itu. Nah, jadi aku tuh juga baca beberapa artikel, ada yang mengatakan bahwa apa namanya, ibu dari wong kalang itu tuh menikah dengan anjing. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga mitosnya wong kalang itu memiliki ekor seperti itu. Kalau dari aku, artikel yang aku baca, wong kalang itu nikah dengan saudaranya sendiri. Saudara sendiri. Iya, mereka nikah dengan saudara sendiri itu juga ada alasannya. Karena apa itu, Pak? Karena mereka ingin menjaga harta warisannya biar nggak Iya, nggak jatuh kepada tangan orang lain. iya. Oh, berarti Iya. wong kalang itu pelit. Iya, bisa seperti itu. Iya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Iya, bisa. Tadi yang menikah dengan anjing itu Gimana kok tuh? bisa? Gimana caranya? Malah mirip cerita itu ya, sang priang. Nah, betul. Iya, benar-benar mirip Betul, sang priang. iya, mirip. Tapi itu tuh masih mitos gitu, jadi belum bisa dibuktikan secara Oke, iya. Terus jadi ini artikelnya karena menikah dengan saudara sendiri akhirnya beranak gitu terulang Iya. karena nggak mau harta warisannya jatuh ke ke tangan orang orang lain. lain. Terus ini katanya tadi Nikah sama anjing. jadi memberikan Ternyata kayak dari dua artikel saja itu udah berbeda banget gitu ya, apalagi kayak dari Iya. artikel lain. ada yang mengatakan mitos dan ada yang mengatakan itu real life terjadi nyata gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Baik, terus kan sobat, sampai sini saja video pada kali ini. Karena waktu yang tidak memungkinkan dan juga keterbatasan waktu, intinya keterbatasan waktu ya. Iya. Saya akhiri dan lanjut part 2 pada besok. Stay tune teman-teman. Halo Sobat History, kembali lagi dengan kita di part 2. Oke, gimana kabarnya? Sehat, baik. Alhamdulillah. Siap untuk cerita? Aduh, insya Allah siap. Siap ya. gak siap harus siap. Waduh, kayaknya kepaksa banget nih ya. Tahan. Aku tahu kalian capek, makanya kita harus semangat. Semangat. Anak semansa harus kuat. Anak semansa harus hebat. Iya. Dan apa? Gemilang. Dan apa? Gemilang. Baik. Lanjut pertanyaan kemarin ya. Kalian pastinya udah kenal sama mereka ini ya, dan pastinya nggak perlu kenalan. Iya, karena kemarin kan udah kenalan. Kemarin juga udah kenalan. Kalian juga sama. Jadi tuh kan kemarin kita terakhir apa tuh? Sampai Persebaran kita. sampai yang tinggal di hutan. Nah, itu. Nah, aku mau nanya nih, kepo juga. Nah, posisi tinggal di hutan itu mereka itu tinggalnya di rumah, di gubuk atau kayak gimana, Kak? Atau sekitarnya juga ada tetangga-tetangganya kayak kita gini atau beda lagi? Jadi mereka tuh tinggal di hutan tuh tinggalnya di gubuk ya, jadi kayak gubuk-gubuk kecil gitu. Nah, mereka tuh hidupnya berkerumun atau berkelompok. Diperkirakan itu sekitar hanya 5 kakak sampai 8 kakak aja. Nah, tapi dari beberapa meter jaraknya dari kerumunan itu akan ada kerumunan lain lagi. Itu juga isinya 5 sampai 8 kakak. Oh, jadi itu satu desa itu isinya orang kalang semua gitu. Iya, dan itu saudaranya sendiri. Kalian nggak satu keluarga yang Iya. Iya, penelitian juga menemukan kalau wong kalang itu beda dari Jawa pada umumnya.
Soalnya mereka itu lebih tertutup. Mereka juga hanya dengan ditanami pohon. Terus aku ulang aja tunggu ya anak. Penelitian juga menemukan kalau orang Kalang itu berbeda dengan orang Jawa pada umumnya. Mereka mengelilingi rumahnya dengan ditanami pohon bambu di sekeliling. Kenapa? Oh itu mereka mengelilingi karena mereka juga nggak mau kemewahannya diumbar-umbar. Jadi mereka lebih tertutup. Jadi kayak yang sebelumnya tuh yang mereka yang dibilang bisa dibilang pelit. Iya. Iya, yang tadi. Nah, itu tuh mereka kan rumah mereka kan dikelilingi bambu. Iya. Nah, itu juga katanya sih buat melindungi rumah mereka juga dari binatang buas. Mereka kan hidupnya di hutan. Iya, walaupun rumahnya sudah dikelilingi gitu, mereka juga buat rumah tanpa jendela. Ventilasinya gimana? Ventilasinya gimana tuh? Kan mereka hidupnya di hutan. Iya, jadi lebih asri gitu mungkin. Oh, oksigennya lebih banyak karena Iya. tumbuhan gitu kan. Iya. Soal gitu loh. Nah, mereka juga setiap rumah itu memiliki anjing, memelihara anjing untuk mengantisipasi itu juga. Kalau Binatang buas tadi. iya, buat menjagain rumah itu Iya. menjaga wong alam biar nggak kemakan buas karena Iya. hidupnya di hutan gitu ya. kalau orang sekarang kan satpam atau bodyguard itu kan. Iya. Jadi itu wong Malang sampai sekarang juga masih hidup atau sengaja mengucilkan diri di sana gitu atau gimana tuh? Iya. Soalnya kan udah nggak ada yang kenal. Mungkin jadi fosil-fosil. Dari beberapa artikel sih bilang kayak mereka tuh masih susah nemuin wong Kalang susah nemuin keberadaan wong Kalang untuk saat ini. Apalagi mereka tuh hidupnya kan terisolir di hutan gitu. Nah, ada yang mengatakan juga kalau keturunan wong Kalang tuh lebih memilih untuk diam dan tidak ingin membuka identitas mereka gitu. Jadi kayak introvert gitu ya. Iya. Atau mungkin tuh ada yang bilang juga gara-gara mereka kan katanya tuh diasingkan gara-gara sikap buruknya, jadi mereka tuh merasa malu kemudian memilih untuk membuat identitas yang baru. Aku juga pernah sempat baca nih, katanya itu wong Kalang juga ada di Jawa Tengah ya, Iya. di bagian Blora, Rembang, Pati, Bojonegoro. Nah, itu masih ada? Apa gimana? Soalnya susah banget informasinya gitu loh. Kalau dari artikel yang aku baca kemarin kan aku bacanya yang Wong Kalang Bojonegoro. Nah, Wong Kalang Bojonegoro itu lebih tua dibandingkan Wong Kalang yang dari pegunungan Kapur Selatan. Jadi kalau aku sendiri nyimpulin mungkin Wong Kalang yang di Bojonegoro itu masih ada keturunannya, tapi sama sependapat sama yang ini tadi loh. Mungkin mereka itu malu untuk mengakuinya. Ya yang itu tadi. Bangga dengan identitas baru. Nah, itu identitas barunya apa? Nah, ini ada yang mengatakan tuh Samin itu orang Kalang. Samin. Iya. Kok bisa Samin? Karena mungkin ada beberapa kesamaan antara Samin dan Wong Kalang. Kayak ada mungkin ritual dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang Samin itu mirip dengan kebiasaan yang bisa dilakukan orang Kalang. Contoh kayak kebiasaan atau persamaannya itu apa? Apa gitu tata cara beliau atau dari perilaku? Kalau orang Kalang itu kan mereka yang tinggalnya di hutan. Mereka kan kalau apa ya, keagamaan itu lebih ke dominan ke matahari. Mereka kan juga apa sih? Mereka tuh kan kepercayaannya itu jiwa Buddha Yang menyembah matahari itu loh. Iya, menyembah matahari. Nah itu juga kalau aku nyimpulin sendiri itu mirip sama yang sekarang itu agama Islam. Itu kan kalau mereka subuh mulai dari terbitnya matahari, terus maghribnya terbenamnya matahari. Mungkin ada ritual-ritual yang lain yang sama dengan
sama dengan kalang yang masih dilakukan sama orang Samin tersebut. Kan banyak nih di Blora, apalagi Blora itu namanya yang dikenalnya tuh karena saminannya itu. Iya ada. Kalau orang meninggal itu kan biasanya di apa ya namanya? Iya 3 hari itu ada kayak apa ya namanya? Bencaan kalau orang sini itu. Iya. 3 harian, 7 harian, 40 harian sama 1000 harian. Nah, waktu 1000 harian itu kalau 1 sampai 6 orang itu kalau di Kalang ya itu disembelihin 1 ekor kerbau. Tapi kok sekarang beda ya? Gak kerbau. Bukannya beda, tapi itu untuk 1 sampai 6 orang. Kalau sampai 1 orang, satu ekor kambing. Terus mungkin ada ritual apa lagi yang belum Kalau sekarang kan yang masih ada digunakan untuk orang Samin, kalau 1000 harian itu yang tadi itu yang 1 ekor kambing. satu ekor? Ya, disembelihin 1 ekor kambing. Itu untuk ngebersihin mungkin masih ada dosa-dosa yang belum dimaafkan. Kayak gitu. Bentar, aku masih belum paham kenapa Ong Kalang itu merubah namanya menjadi orang Samin. Malu atau gimana? Mungkin iya, karena itu juga dikatakan kayak orang Kalang tuh malu untuk mengakui bahwa mereka tuh keturunan orang Kalang. Jadi mereka itu lebih memilih untuk membuat identitas yang baru dan mereka bangga dengan itu. Itu kebalikannya dari orang Kalang. Karena orang Kalang itu yang buruk-buruk sifatnya, tapi kalau orang Samin malah baik. Orang Samin itu mengajarkan Saminisme, Apa itu? sedulur sikap. Oh, terus Kalau orang Kalang menikah dengan saudaranya, kalau orang Samin itu malah sekarang udah jarang ya, bahkan kalau secara agama itu nggak dibolehin. Tadi juga ada tambahan kalau orang meninggal tadi itu masih ada, kalau orang Kalang masih ada upacaranya lagi yang sekarang mungkin udah nggak ada. Itu tuh hampir sama kayak upacara yang dilakukan sama agama ini. Tapi orang Kalang tuh bilangnya Kalang Obo. Kalang Obo. Iya. Di Dulu itu Ngaben, Iya. iya. Tulisannya itu. Iya. Itu cara caranya gimana? Apakah sama kayak orang Hindu itu atau punya beda ciri-ciri lainnya? Oh iya, sebentar. Mereka itu harus yang diobong itu loh. itu kayak kayu jati. Iya, sebenarnya yang diobong itu bukan, kalau dari Ngaben itu kan yang diobong manusianya. Nah iya, kalau upacara ini tuh bukan jasadnya yang dibakar, tapi boneka dari kayu jati yang harus benar-benar sehat kayunya, nggak boleh cacat. Biasanya kan kayu itu ada yang lengkok-lengkok atau gimana itu enggak. Berarti harus lurus, Iya. tegak, sempurna gitu. Iya, nanti baru mungkin dipahat ya, buat boneka. Dan kayunya itu disebut puspa. Puspa, ada namanya sendiri. Iya. Iya. Terus tata cara dari Kalang Obo itu gimana tuh? Mereka upacaranya itu setelah bencana tadi, yang tadi itu ya, itu keluar dulu, mungkin upacaranya itu di luar rumahnya, di lapangan itu sambil didampingi sama dukun perempuan. Dukun perempuan, Iya. itu dukun apa? Dukun khusus Wong Kalang atau dukun yang kayak sembarang dukun, bisa dukun bayi, dukun nganteng, dukun apa, kan banyak banget tuh dukun. Mungkin itu dukun tersendiri ya, tapi harus perempuan. Wajib Harus Kalau perempuan. iya, kalau laki-laki itu ada apa mitosnya, nanti Apinya tuh nggak mau menyala. iya. Sebelum puspa dibawa ke tempat pembakaran dengan cara digendong, mereka itu gendongnya kayak gendong anak kecil gitu loh. Gini gitu kayak Iya, gendong bayi. Iya, kayak gendong bayi. Iya. Gini terus Terus dibawa ke lapangan yang tadi itu buat buat ngejalanin ritualnya. jadi ada tempat tersendiri gitu. Iya, yang di lapangan tadi itu. Jadi di luar rumah. Bawa bayi terus diritualin. Iya. Acara ritualnya itu juga ada kelengkapannya. Kayak tadi itu kerbau yang sudah disembelih. Iya.
sesajen, isi perut dan dagingnya itu udah diambil sama yang tadi itu loh, kerbaunya yang udah disembelih itu isi perut sama organ-organnya. iya itu udah diambil, kulitnya ditaruh di depan rumah, ngadepnya di pintu, gimana ya posisinya itu, layaknya kerbau hidup gitu lah. Kerbau hidup. Iya. Hidup terus disayat-sayat kulitnya. Iya. Isinya juga diambil semua, daging Iya, diambil, berarti tinggal Kulitnya. Iya. Tulangnya juga. Kan tadi yang diambil cuma organ sama dagingnya. Tulangnya asli guys. Iya aku nek ngulang awal kuno piye? Iki nek diulang awal ora penak. Ngulang awal ae kok malah hubung-hubung di mau. apa ya sih orang kok kumpul-kumpul gitu apa? Ada apa dengan malam ini? Jadi ritual apa itu? Ulang ya. Jadi upacara kalang obong itu dilakukan untuk membersihkan atau mensucikan arwah keluarga yang sudah meninggal. Pembakaran jasad Kayak pos lah. Kayak Bisa kayak itu ada air. ini kono. satu dua tiga. Namun bagi keluarga yang mampu, meskipun yang disucikan hanya satu orang, bisa dengan kerbau. Selain kerbau yang sudah disembelih juga ada seekor itik. Jadi seekor kerbau itu buat apa ya? Ya kendaraan Ke surga. ya itu kalau di daratan, kalau itiknya itu kalau itiknya menggambarkan kendaraan di ketika melewati laut atau sungai. Bentar. Berarti itu melewati maksudnya gimana? Melewati jenazahnya itu melewati gitu. Iya. Iya. Jadi kayak dari lokasi A kita melewati daratan menggunakan Kerbau. kerbau. Kalau Ibaratkannya begitu. dari A ke B melewati sungai itu menggunakan itik. Iya. Alasannya? Itu diberatkannya gitu. Oh yang itu tadi. Iya. Puspa digendong dukun dari rumah. Itu digendongnya kayak anak kecil. Kayak gendong bayi gitu. Ya, gendong anak kecil. Iya. Terus gini Terus dibawa ke tengah lapangan untuk memulai acara ritual tadi. ke lapangan mulai acara. Iya. Habis itu Habis itu puspanya diletakkan diletakkan di tengah lapangan. jadi di soalnya kita bawa puspa gini nih. Iya. Terus ditaruh di tengah lapangan gini. Itu ada alasnya apa langsung tanah gitu? Langsung tanah. Langsung tanah. Iya. Oh, baik. Habis itu siapa itu Kak? Habis itu puspanya dinaikin ke kerbau 3 kali. Kerbau 3 kali. Iya, terus itik 3 kali. Itik juga 3 kali. Iya. Baik. Terus Dari bawah ke atas. Selanjutnya Puspa kembali diistirahatkan ke dalam rumah. kembali ke rumah. Iya. Tidurnya juga sama di gini. Kembali ke rumah. Iya, nunggu tengah malam. Nunggu tengah malam dulu. Habis Habis itu kalau udah tengah malam keluar lagi baru lanjutin upacara tadi. Tadi kan istirahat. Iya, maksudnya itu istirahat. berapa kali? Itu cuma 1 kali. Oh, 1 kali doang. Terus habis itu diistirahatin. Habis dilanjutin itu kan Ya, terus habis istirahat dari dalam rumah. Itu harus keluar ngelanjutin upacara yang tadi. Di tempat pembakaran telah disediakan rumah-rumahan panggung dari apa ya? Dari bambu. Habis itu Atapnya dari ilalang, lalu puspanya itu ditaruh di dalamnya. kayak Iya. digotong kayak randa gitu. Enggak, itu rumahnya di Oh, rumahnya di bawah. Oh, baik. Tahu. Ini terus kalian jadi kita menggendong kemudian keluar ditaruh di bawah lapangan itu kemudian diangkat lagi diistirahatkan lagi kemudian dibawa lagi diangkat
dari bawah atas itu melewati gerbang Dari itu bawah sama itu. iya yang gerbang dari sama IT itu kemudian ada rumah-rumahan dari Iya. bambu sama apa itu tadi ilalang Iya. itu terus semuanya ditaruh di dalam Termasuk ribet juga guys sih. iya tapi kenapa Samin udah nggak ada ritual kayak gitu Itu mungkin karena sekarang kan udah ada agama. Kalau Iya. dulu kan belum. Kebang Iya. zaman juga. terus kan kalau udah itu kira-kira tuh makamnya bakal ditaruh di lapangan itu atau ada tempat tersendiri kan dari awal tadi kan wong Kalang hidupnya tersendiri dan mempunyai perdesaan sendiri. Iya. Nah, apakah makamnya nanti juga bakal kayak gitu atau ada tempat-tempat yang beda dari manusia lain yang gitu? Nah, itu makamnya sendiri tuh ada tempat tersendiri ya. Bukan dicampur sama rumah-rumah tadi. Karena makamnya pun apa? Kayak dalamnya tuh cuma 1,5 meter kayaknya. Pendek banget. Iya. Jadi tempatnya tuh benar-benar jauh kayak naik ke bukit gitu, agak naik ke bukit. Nah, Satu makam itu, satu tempat itu juga terdapat 4 sampai 8 makam. Iya. Satu tempat maksudnya satu lubang Satu. atau iya satu. Iya. Satu lubang. Satu satu daerah iya, yang satu daerah. paham. itu satu daerah kuburan itu kayak dicampur bisa dari orang lain apa masih satu keturunan dari saudara-saudara itu? Itu mungkin kalau sekarang ya. Iya, kalau itu belum ditemukan kebenaran. Mungkin kalau sekarang itu kayak makam keluarga kita itu loh. Jadi kita punya keluarga sendiri. Iya. Iya, dikelompokin. Biasanya tuh pinggirannya dikasih batas untuk keluarga kita nanti. Dari itu makamnya di bukit hanya 1,5 meter. Iya. Juga cuma keluarga. Terus penataan posisi kan kalau di Islam kan harus posisi ke menghadap ke barat kalau nggak salah ya. Kalau itu masih mitos. Ngadepnya ke selatan. Oh ke selatan. Iya. Ke selatan. Terus ada bentuk sendiri atau mungkin diperlukan gitu nggak ada atau cuma tanah. Jadi kayak makam Lokalang tuh kayak cuma batu ditumpuk-tumpuk gitu. Batunya Batunya tuh kayak besar banget gitu, jadi butuh beberapa orang buat ngebobong batunya itu dari bawah ke atas bukit. Nah ya, jadi pokoknya tuh kayak gini, makamnya tuh bentuknya kayak gini. Ini kalau aku nemuin batu kayak gini bakal tak duduk ini nih harus tahu malam itu apa Iya, tujuan iya. tahu makamnya kayak gini aku pun Apalagi kalau yang nggak ada kayak palangnya gitu. iya. Jadi kayak cuma batu bener-bener batu Iya, terus kayak lempengan gitu batunya. baik itu bakal aku dudukin sih kalau aku ketemu Selain itu, wong Kalang tuh meninggalnya ada bekal kuburnya. Nah, misal wong Kalang itu dari kayak kastanya bawah, mereka tuh bekal kuburnya kayak cuma Kayak pancing. iya kayak pancing, alat-alat pertanian gitu. Nah, kalau dari kalangan atas kayak bekal kuburnya bekal emas, perhiasan atau apa. Itu bekal kuburnya tahu gimana? Di dalam makam itu bersama Sama orang. orangnya. Iya. berarti dipasang atau dipendam nanti kayak dipasang ke tubuh orang tersebut atau cuma ditaruh di tangan Kalau itu dipendam. Jadi gak dipakai. Mungkin dia diwadahi dalam peti, ditaruh di sampingnya gitu. jadi ditaruh Iya, yang pasti satu lubang sama mereka. Itu ada istilahnya sendiri sih, yaitu nutupi babahan songo, yang artinya menutup 9 lubang tubuh dengan benda-benda logam sesuai strata. Orang suku Kalang itu kalau meninggal dari strata tinggi, jenazahnya ditutupi logam emas, kayak gelang, kalau emas mungkin. Kalau strata tengah itu nanti logam perunggu. Kalau strata bawah dibekali alat-alat pertanian.
Iya, jadi cuma itu sih yang Bisa kamu ya aku dan dia bisa. sampaikan. Oh, baik. Baik, itu dari kemarin penjelasannya Wong Kalang. Iya. Rumit sih, aku kayak kita juga sama-sama belajar di sini. Iya, juga. Jadi Mohon maaf kalau ada yang gagap ya. mohon maaf jika ada gagap. Mungkin kalian bisa melihat informasi Wong Kalang Lebih itu lengkapnya. lebih lengkapnya di perpustakaan. Di perpustakaan Lentera Ilmu SMA Negeri 1 Blora. Atau enggak ke rumah artefak ketemu sama Bapak Lukman. Iya, itu bisa ngebantu banget Lebih cari tahu info. juga. Oke, jadi gitu aja Kak ya mungkin yang kita Tanya-tanyain lah. iya tanya-tanyain dan kita sharing-sharing dalam podcast kali ini. Baik. Udah gak tegang ya? Tadi tegang banget. Kita akhiri ya. Makasih banyak kepada narasumber kita yang sudah menjelaskan Iya, banyak banget apa terima kasih itu kembali. Kalang. Jadi jangan bosan-bosan sama kami ya Kak. Jangan baru. Iya. Kita dapat ilmu baru ya. Benar. Ya, baik kita akhiri Sobat History. Jadi tunggu kelanjutan kita pada berikutnya. Bye bye. Halo, pasti kalian akan kembali lagi dengan saya. Sorry. Halo Sobat History. Kembali. Goyang tadi kameranya. Sebelumnya perkenalkan dulu kami sebagai host. Nangis. Aduh. Tapi sumpah aku ini aku hafalan deh iki loh. Di sini nangis bareng. Iya. Soalnya belum ada opsi kenang kematian itu kalau kubur bisa dijelasin. Makanan kami juga perjalanan. Makanan kami juga. Ngepres. Kembali lagi dengan podcast video kali ini. Aku Berlian Cahaya Satika dari Advance. Dan Lebih mau aman gak nyeri. One, two, three. Hey haters, pada komen foto kita. Apa lo? Sirik lo ya? Iya. Pengen punya sobat kayak kita. Iya. pengen populer kayak kita. Iya. Lo boleh ngikutin gaya kita, asal jangan sampai kelihatan. Norannya, Alainya. Jametnya, kampungannya. please deh.